Halo Sobat Movie, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul War of the Titans. Film ini dirilis tahun 2012 yang merupakan sequel dari film sebelumnya yaitu Clash of the Titans 2010. Disutradarai oleh Jonathan Liebesman dan tetap dibintangi oleh Sam Worthington sebagai Perseus, Liam Neeson sebagai Zeus dan bintang barunya Rosamund Pike sebagai Andromeda. Tidak ketinggalan sederet aktor dan aktris terkenal lainnya ikut berperan dalam film ini. Film ini menceritakan tentang cerita dewa-dewi Yunani dengan segala kisah heroik dan intrik yang sangat menarik untuk kita simak. Oke, untuk mempersingkat waktu, let's go, kita sikat alur ceritanya. Kisah akan bermula ketika Perseus yaitu putra Zeus, setelah berhasil mengalahkan Kraken dan menyelamatkan Ratu Andromeda yang akan dipersembahkan kepada Hades. Dia memilih untuk hidup sebagai makhluk fana di dunia, walaupun Zeus menawarkan keabadian sebagai dewa dan memerintah bersamanya di Gunung Olympus tempat para dewa bersemayam. Dalam kehidupannya sebagai manusia, Perseus memilih untuk tidak memiliki kaitan apapun dengan para dewa yang dianggapnya selalu membawa masalah. Dia lebih mementingkan urusan keluarganya terutama anak tunggalnya yang bernama Helios dan kehidupannya yang tenang sebagai seorang nelayan. Tetapi semua itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba Zeus muncul di rumahnya. Zeus meminta Perseus ikut serta dengan para dewa untuk mengatasi masalah baru, yaitu tembok Tartarus di neraka yang selama ini berfungsi sebagai penjara untuk Kronos yaitu ayah Zeus yang kalah dalam peperangan dan dipenjara oleh Zeus, Poseidon dan Hades di neraka akan roboh. Perseus diminta untuk membantu para dewa, karena para dewa sudah tidak sekuat dulu lagi. Semua itu disebabkan karena manusia sudah berhenti berdoa untuk para dewa. Hal itulah yang membuat para dewa jadi semakin lemah dan rapuh. Tapi Perseus menolak untuk ikut campur dengan perang para dewa itu dan dia memilih menyelamatkan keluarganya sendiri. Akhirnya Zeus pergi untuk meminta bantuan pada saudaranya, Poseidon, Hades, dan Ares yaitu anaknya sendiri. Singkat cerita Zeus bertemu dengan Poseidon dan dia bersedia membantu. Tapi Hades dan Ares malah berkhianat dan melukai Poseidon. Kemudian menyerang Zeus lalu merebut petirnya. Dalam keadaan terluka, Poseidon berhasil lolos lalu mendatangi Perseus dan menyuruhnya menyelamatkan Zeus yang ditahan di neraka tempat Hades berkuasa. Poseidon juga meminta Perseus mencari anaknya yaitu Aegenor yang saat ini tengah berada bersama Ratu Andromeda. Aegenor adalah demigod atau manusia setengah dewa anak Poseidon, yang bisa membantu Perseus menyelamatkan Zeus dengan memberitahu Perseus di mana keberadaan dewa terbuang, karena hanya dewa terbuang yang bisa memberitahu Perseus jalan menuju Tartarus atau inti neraka tempat Zeus ditahan oleh Hades dan Ares. Poseidon juga menitipkan trisulanya kepada Perseus untuk diberikan kepada Aegenor anaknya. Setelah itu Poseidon pun tewas. Pada keesokan harinya, Perseus meninggalkan anaknya Helios untuk mencari Aegenor dan Ratu Andromeda dengan menaiki kuda bersayapnya yang bernama Pegasus. Perseus pun dibawa terbang oleh Pegasus melewati gunung dan lautan. Akhirnya Perseus pun bertemu dengan Ratu Andromeda di sebuah wilayah yang saat itu tengah terjadi pertempuran melawan Chimera, makhluk api peliharaan Kronos yang lepas dari neraka. Di sana Perseus akhirnya bertemu dengan Aegenor yang sedang dipenjara karena berniat menipu Ratu Andromeda dan melarikan perhiasannya. Awalnya dia menolak membantu Perseus, tapi setelah ditawari kebebasan dan sejumlah emas, akhirnya dia bersedia ikut dengan kapal yang akan berlayar mencari pulau Kali tempat dewa terbuang berada. Di tengah perjalanan, Perseus memberikan trisula Poseidon kepada Aegenor untuk dipergunakan mencari arah tujuan mereka, karena hanya Aegenor lah yang bisa menggunakan tongkat itu mengingat Aegenor adalah putra Poseidon pemilik trisula tersebut. Aegenor menjelaskan kalau dewa terbuang itu bernama Hephaestus yaitu dewa yang telah membuat garpu untuk senjata Hades, petir untuk senjata Zeus, dan trisula untuk Poseidon. Karena itulah dia dianggap bisa menolong Zeus karena Hephaestus adalah dewa yang mengetahui rahasia para dewa termasuk tempat-tempat tertentu yang tidak diketahui oleh dewa dan manusia. Singkat cerita mereka tiba di Pulau Kali, tempat di mana diperkirakan Hephaestus berada. Saat itu mereka menyadari kalau pulau itu penuh dengan jebakan mematikan. Dugaan mereka benar dan Aegenor adalah korban pertama yang hilang sesudah terperangkap dalam jebakan. Ternyata ada 3 raksasa bermata satu yang menghuni pulau itu. Merekalah yang memasang banyak perangkap untuk berburu. Perseus dan pasukan Ratu Andromeda berhasil mengalahkan salah satunya.
dan dalam pertarungan itu Perseus hampir membunuhnya dengan Trisula Poseidon, sebelum akhirnya raksasa ketiga muncul dan mengenali Trisula itu. Para raksasa pun berhenti menyerang pasukan Perseus dan membawa mereka menemui Hephaestus. Sementara itu di neraka, Hades dan Ares memutuskan untuk menolong Kronos agar bisa bangkit dengan imbalan keabadian dan menjadi sekutu Kronos. Untuk membangkitkan Kronos lebih cepat, mereka menggunakan kekuatan Zeus yang abadi. Dengan demikian, ketika Kronos lebih kuat dan bangkit, Zeus akan semakin lemah karena tenaganya habis terhisap oleh Kronos. Ares, putra Zeus yang mempunyai dendam menghajar Zeus, karena dia cemburu. Zeus lebih menyayangi Perseus yang hanya setengah dewa dibandingkan dia. Hades lalu menghentikan Ares yang memukuli Zeus dengan cara memukulnya. Kita beralih ke Pulau Kali, setelah melewati perjalanan yang dipandu oleh 3 raksasa bermata satu. Akhirnya mereka sampai ke tempat Hephaestus di dalam goa tersembunyi di bawah tanah. Mereka pun bertemu dan menyampaikan bahwa Poseidon telah tewas dan Zeus sedang ditahan di Tartarus oleh Hades dan Ares yang telah bersekutu dengan Kronos. Mereka pun mengutarakan tujuannya yaitu meminta ditunjukkan dan dipandu menuju Tartarus tempat Zeus ditahan. Saat itu Hephaestus sempat menolak untuk membantu Perseus dan Ratu Andromeda karena dia tidak mau terlibat perang antara para dewa dengan Kronos. Tetapi Ratu Andromeda membujuknya dan ia pun luluh karena Andromeda mengingatkannya pada mendiang istrinya yaitu Dewi Aphrodite. Hephaestus lalu mengatakan kalau dialah yang sebenarnya perancang tembok Tartarus itu dan sekaligus pembuatnya, agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam. Dia membangun tembok itu dari dalam menuju keluar, tapi dia tetap membuat jalan keluar lain yang hanya dia saja yang mengetahuinya. Jalan masuk itu harus melalui labirin berliku-liku dan penuh jebakan mematikan, dan Hephaestuslah yang akan menuntun mereka melalui labirin itu. Tepat ketika mereka tiba di depan pintu labirin, Ares muncul karena ternyata salah satu pasukan Andromeda ada yang berdoa padanya, sehingga Ares mengetahui lokasi mereka dan berusaha menghalangi. Ares akhirnya gagal dan mereka berhasil masuk ke dalam labirin. Tapi Hephaestus tidak bisa ikut bersama mereka lagi, karena dia tewas ketika menghalangi Ares agar mereka bisa masuk ke dalam labirin, sehingga mereka harus mencari jalan sendiri di tengah liku-liku labirin raksasa yang penuh jebakan mematikan itu. Di dalam labirin itu mereka harus berpikir dan bertindak cepat, karena tembok dan lantai labirin selalu berubah dan bergeser. Kalau tidak bergerak cepat, mereka bisa terjepit di antara tembok-tembok itu. Ketika berusaha menyelamatkan Ratu Andromeda yang hampir terjepit tembok, Perseus jatuh ke dalam lubang dan berhadapan dengan jebakan ilusi. Ia melihat anaknya Helios berjalan melintasinya. Dalam pikirannya dia tahu kalau itu hanyalah ilusi karena Hephaestus sudah memperingatkannya sebelumnya, dan benar saja, karena ternyata ilusi anaknya itu sebenarnya adalah sesosok monster bertubuh manusia dan berkepala kerbau. Monster itu menyerang Perseus. Tapi Perseus berhasil membunuhnya. Setelah itu, barulah labirin itu menunjukkan jalan menuju tembok Tartarus dan mereka segera menuju tempat itu. Kembali lagi kepada Zeus yang berada di dalam neraka, keadaan Zeus semakin melemah dan Kronos semakin kuat karena menghisap kekuatan Zeus. Saat itu Zeus meminta maaf kepada Hades karena dia sudah mengirimnya ke neraka dan memohon agar Hades membebaskannya. Hades luluh dan berniat melepaskan Zeus. Tetapi tiba-tiba Ares muncul dan menyerang Hades. Hades pun terpental tetapi Hades kembali bangkit dan terjadilah pertarungan antara Hades dan Ares sampai mereka terjatuh ke dalam jurang. Karena berambisi untuk membangkitkan Kronos, Ares bahkan berusaha membunuh Hades yang dianggapnya menjadi penghalang. Pada saat-saat yang menegangkan itu Perseus akhirnya muncul bersama Aegenor dan Andromeda. Perseus berusaha melepaskan Zeus dari belenggunya, sementara Aegenor dan Andromeda bertarung dengan Ares. Di tengah perkelahian itu, Kronos akhirnya bebas, dan Ares melukai Zeus dengan garpu Hades yang dia rebut saat bertempur. Tapi Perseus berhasil melarikannya dan membawa Zeus ke barak pasukan Andromeda. Dalam keadaan sekarat, Zeus mengatakan kalau Kronos hanya bisa dikalahkan dengan lembing Trium. Senjata itu merupakan gabungan dari ketiga senjata para dewa yaitu petir Zeus, Trisula Poseidon dan garpu Hades dan Perseuslah yang harus membunuh Kronos karena dia adalah putra Zeus.
Tapi petir Zeus masih berada dalam tangan Ares. Perseus harus merebutnya agar lembing itu bisa berfungsi. Sementara itu, Ratu Andromeda dan pasukannya harus bertempur untuk menghadapi Kronos dan pasukan apinya, ketika Perseus bertarung dengan Ares. Kembali lagi kepada Ares, saat itu dia membawa anak Perseus yaitu Helios sebagai sandera ketika dia berduel dengan Perseus. Helios disuruh menyaksikan ketika Ares menghajar Perseus dengan kekuatan dewanya agar Helios tahu bagaimana rasanya melihat orang yang dia cintai direnggut di depan matanya. Pertempuran antara Ares dan Perseus pun terjadi dan berlangsung tidak seimbang karena Ares lebih kuat. Beberapa kali Perseus tumbang oleh serangan Ares, tapi dengan kecerdikannya akhirnya Perseus berhasil mengalahkan Ares dan menusuknya dengan petir Zeus hingga tewas menjadi abu. Setelah pertarungan itu usai kemudian Perseus menyatukan ketiga senjata para dewa itu menjadi lembing Triam untuk membunuh Kronos. Sementara itu di barak pasukan Andromeda, Hades datang mengunjungi Zeus yang sedang sekarat, lalu menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan Zeus dan menyembuhkan lukanya. Akhirnya mereka berdua bekerja sama melawan pasukan Kronos meskipun tanpa senjata, karena Perseus sudah membawanya untuk digabungkan menjadi Triam. Bersamaan dengan itu Kronos datang dan membawa kehancuran besar. Tanpa senjata, Zeus dan Hades bukan tandingan Kronos. Mereka terdesak, kekuatan mereka juga sudah jauh berkurang. Singkat cerita Perseus datang dengan Pegasus hitamnya sambil membawa lembing Trium tepat ke hadapan Kronos dan melemparkan Triam itu ke dalam mulutnya. Kronos langsung hancur dan pasukan Ratu Andromeda bersorak-sorai merayakan kemenangan setelah Kronos hancur. Setelah situasi aman, Perseus lalu menemui Zeus yang sekarat karena sudah menggunakan tenaga terakhirnya untuk menahan serangan Kronos. Di saat-saat terakhirnya Zeus mengatakan kalau manusia kini tak perlu lagi menyembah dewa-dewi, karena dia akan mati. Zeus juga berpesan agar Perseus menggunakan juga kekuatannya dengan bijaksana lalu Zeus pun tewas dalam pangkuan Perseus. Sementara itu diceritakan Hades tetap hidup, tapi dia sudah kehilangan kekuatan dewanya dan memilih jadi pengelana dan pergi meninggalkan Perseus. Senjata para dewa pun sudah musnah karena ikut hancur bersama Kronos. Di akhir cerita diperlihatkan Perseus menyerahkan pedangnya pada putranya. Kemudian mencium Ratu Andromeda, lalu meninggalkannya. Film pun tamat dengan ending yang sangat membuat lapar. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah, dendam dan kebencian hanya akan membawa kehancuran untuk diri sendiri bahkan orang lain seperti yang terjadi pada Ares si Dewa Perang. Demikian alur cerita film yang saya bawakan. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara komen, like, share dan subscribe agar channel ini bisa lebih terpacu lagi untuk menyajikan alur cerita film lainnya yang spektakuler, fenomenal, bombastis dan tentunya berkualitas. Akhir kata, saya dan segenap tim On Movie yang berjumlah 1 orang yaitu saya sendiri mohon undur diri, permios.